banyak yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Nah, kenapa? Nah, teruskan. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula saksi mata. Jadi ini dituliskan Hmm. Hmm. Lukas kepada kita dari yang semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi siapa? Dari mana Hmm. Lukas tahu? Ya, Ya, dari saksi mata. Siapa saksi saksi mata di mata, situ? penelitian Saksi kan. mata. Ya, sebentar. Jangan Hmm. Anda potong-potong. Anda kan bertanya nih kepada saya atau Anda mau menjelaskan? Iya, lanjut penelitian Ya apa bukan? udah, makanya Lanjut. diam dulu. Kalau saya menjelaskan Anda diam, ya kan? Lanjut, itu penelitian atau bukan? Kalau cuman penelitian saya nggak heran. Siapapun bisa ngomong, saya pernah ketemu Tuhan. Ditulis. Itu kan cuman meneliti. Wartawan. Ayo, mana? Apa? Malah Ya. dulu. Halo. Ayo dibaca tuh. Lukas 1 itu asalnya dari mana itu? Menulisnya dari apa itu? Berdasarkan penelitian atau wahyu atau firman Tuhan? Ya, saya bacakan lagi ya. Kau mengetahui bahwa sebentar saya bacakan. Tadi sebenarnya sudah jelas seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman Tuhan. Dari situlah Lukas ketahui itu ya. Siapa saksi mata itu? Itu adalah Ya, saksi mata kan? Yesus. Ya, Saksi mata itu dari mana? Dari siapa? Murid-muridnya. Aduh, ini interogasinya udah kayak polisi. Muridnya dari mana? Dari siapa? Udah kayak polisi nih Bang ini. Sebentar, Iyalah, saya itu sudah kan jawab nggak jelas Anda. Lukas menulis itu. Kalau Nggak itu jelas firman apanya. pasti tertulis berdasarkan menerima Jelas di firman. mananya? Ini kan dikatakan ini Nah, ditulis tadi dari di saksi awal itu mata kan dan pelayan meneliti. firman Tuhan. Banyak orang menulis. Coba Saya dibaca. bacakan lagi ya. Makanya otak dipakai sedikit ya, Bang. Iya, dasarnya apa Lukas menulis? Dasarnya adalah saksi mata dan pelayan firman. Siapa saksi mata dan pelayan firman? Kan itu pertanyaannya. Anda ini kemana-mana. Saksi mata dan pelayan firman. Jadi saksi mata dan pelayan firman itu siapa? Itu adalah Saksi mata murid-murid Yesus. artinya dia itu menulis bukan dari. Udah saksi mata itu siapa? Banyak Dari di situ mana saksi dia mata. menulis itu dapat Maria, firman dari Yusuf, mana? itu kan Kalau saksi bukan dari mata. penelitian. Ini Anda aneh, Anda memaksakan jawaban ini. Anda ini aneh. Sekarang saya tanya Iya, Anda Lukas sekali, boleh? menulis itu Nah, ini kan karena dia pertanyaan Anda udah ada menerima 10. firman atau meneliti. Ini diambil dari saksi mata yang disampaikan saksi mata kepada Lukas. 10 apa? 10. 10 apa? Anda ini aneh. Anda 10 apa bertanya orang baru? berdasarkan Theophilus yang mulia. sebentar. Banyak orang telah Berdasarkan apa menyusun, Lukas ya kan? menulis itu Telah kan? berusaha Sebentar, menyusun biar saya berita. jawab. Anda yang jawab. Kalau Berita enggak itu Anda yang jawab apa? sendirilah. Silakan Anda jawab sendiri. Ya, Anda bertanya ini atau menjawab? Saya tanya dulu Anda. Anda ya bertanya atau ini menjawab? telah menyusun berita. Iya, Artinya, Anda bertanya atau menjawab? ya pertanyaan Anda ini menerangkan pertanyaan ini loh. Lukas 1 ayat 1. Ya. Apa pertanyaan Anda? Biar saya jawab. Ini pertanyaan bukan menerangkan. Nah, ini kan pertanyaan ini dari apa Lukas ini dari saya tentang Lukas bahwa Ya, Lukas telah silakan. Apa menulis pertanyaan Anda? ya. Ya, apa Theophilus yang pertanyaan mulia, Anda? banyak orang yang telah berusaha menyusun berita. Ya, menyusun berita, Bang. Artinya si Lukas ini menulis berdasarkan berita. Paham nggak? Tunggu dulu, banyak sebentar. Anda baca baik-baik, makanya nalar itu dipakai, Bang. Jangan hanya hafal aja ya. Baik. Ya, banyak Kok orang telah berusaha menyusun suatu berita. Ini Orang, baca loh. bukan Lukas di sini. Kalau Anda baca ini, banyak orang yang telah menyusun, berusaha menyusun suatu berita. Iya, orang bukan kemudian Lukas. ditulis. Oke, sebentar saya bacakan. Berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula saksi mata dan pelayan firman Tuhan. Jadi Lukas menulis berdasarkan saksi mata dan pelayan firman ya. Udah clear ya?
Ah, Ya, udah betul. clear. Sekarang saya tanya nih. Sekarang saya tanya, Lukas Bang, sebentar. mendapatkan Saya sudah jawab berita-berita pertanyaan Abang. kemudian ditulis. Sekarang saya tanya Abang, Kamu kalau Abang tadi berani, mengatakan malaikat kalau Abang berani yang saya berkata, tanya, berarti Abang memang kok seorang berani, Islam yang berani? sejati. Tapi kalau Abang nggak berani, Ya, ini ditanya sudah clear mengenai berarti. Al-Quran, Ya, oke. berarti Abang ini, Clear dulu. ini bukan Islam ini. Saya Oke. curiga ini bukan Islam. Ini sudah clear Oke, belum? saya tanya sekarang ya, Bang. Sudah clear belum? Al-Fatihah itu Ini tentang ditulis Lukas ini, itu bahwa firman Lukas siapa, ini, Bang? Al-Fatihah itu aduh, firman siapa itu, Bang? Bang. Al-Fatihah. Ini sudah clear Sebentar. belum? Saya tanya. Tadi kan Abang Sudah udah clear saya belum? jawab terus nih. Sudah clear apa Sampai belum? Berdasarkan apa Kalau Lukas sudah clear menulis, saya saya jawab. jawab. Sekarang saya tanya Abang. Ya. Al-Fatihah itu perkataan Iya, siapa? sudah clear apa belum bahwa Iya, Lukas sudah clear mengakui itu. bahwa Al-Fatihah kamu itu perkataan mengakui siapa, bahwa Bang? Lukas itu menulis berdasarkan berita bukan Bang, dari Abang ini malaikat. kok takut Itu sih ke clearkan Al-Quran? dulu. Kamu Kok setujui takut ke dulu, Al-Quran, saya Bang, jawab. ini? Nggak apa-apa, saya jawab. Iya, saya Ya, oke, jawab. jawablah. Tapi Tadi kamu itu aku Al-Fatihah dulu. perkataan siapa? Bahwa Lukas Ya menulis udah, Bang. ya Al-Fatihah bukan itu dari perkataan malaikat. siapa? Abang nggak berani ya. jawab, Bukan itu dari aja, malaikat Bang ya, Ansor. setuju ya? Setuju nggak? Gimana? Sudah setuju nggak? Clear nggak ini? Sudah setuju Apanya? nggak? Saya kan udah jawab Bahwa Anda. Lukas menulis bukan berita dari malaikat, melainkan berdasarkan penyusun-penyusun, betul? Sudah clear ini? Berdasarkan saksi mata Sudah- dan pelayan sudah diakui? firman tadi saya jawab kan. Bukan dari Ya malaikat udah, ya, udah clear bukan kan? dari Sekarang saya malaikat tanya ya, Anda. langsung ya. Kalau jawaban Oke, saya tadi berarti itu, Lukas sebentar. bukan langsung dari Saya malaikat, jawab ya. tadi berdasarkan saksi mata dan pelayan firman. Oke? Udah Ya. clear ya? Sekarang saya tanya Anda. Ya clear, berarti artinya Lukas bukan Al-Fatihah dari ini, malaikat langsung. Kalau Anda mau terima nggak apa-apa. Sekarang saya tanya Anda. Ini Al-Fatihah ini yang berkata di sini siapa? Ya, Allah yang berkata. Oke. Firman Jadi Tuhan. Allah Kenapa? berkata begini. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi Nah, Allah lagi bersyukur lagi kepada Iya. Allah, Tuhan seluruh alam. Loh, itu kan diberikan firman itu diberikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah disampaikan Ini kan kepada yang kami. berkata, Ini kata loh Anda cara itu berdoa. Allah ini Iya. berkata, segala puji bagi Allah. Dia Ya, lagi makanya memuji lagi dengerin. Allah, ya kan? Ya dengerin. Oke, dengerin ya. Allah mengajarkan kepada Rasulullah. Di mana, dari untuk mana Anda berdoa tahu ini kepada dia Allah. mengajarkan? Di mana ayat itu mengatakan bahwa ini pengajaran kepada Nabi Muhammad? Di mana dikatakan bahwa ini adalah doa? Allah Coba, silakan. Dengar. Nah, Allah berfirman kita kepada berdasarkan siapa data, Bang, menurutmu? bukan asumsi. Kalau asumsi dari tadi saya kan Iya. bicara sama Abang data kan. Sekarang tunjukkan di mana Al-Quran ini. Nah, ya silakan. Aduh. Al-Quran ditulis karena ada firman wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Ya. Itu yang diturunkan kemudian disampaikan kepada umatnya. Yang saya tanya bukan itu, Bang. Ini Al-Fatihah ini apa yang yang kamu berkata tanya? Anda bilang Allah. Masa Allah memuji Iya. lagi? Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Dia memuji dirinya sendiri gitu. Kamu ini gimana sih ketika dijelaskan kamu nyerocos, ya? Saya nggak nyerocos karena Anda nggak Itu. menjawab pertanyaannya. Ini lagi Anda menjawab tak jawab. kemana-mana. Sebentar. Gini Bang tanya ya. Aduh, orang. Sebentar. Kalau orang lagi ngomong, Abang diam dulu. Ya. Hanya mengarahkan, Bang. Iya, Ini mengarahkan jawaban- Anda. Oh, kamu itu mau memotong- mengarahkan? Menggotong omongan Enggak. orang. Enggak, karena dia nggak menjawab Ini sambil pertanyaannya. nunggu Gurunda Juma sholat, ini iklan aja gak apa-apa. Anggap ngobrol Ya, aja iklan dulu, aja ya. nih. Soalnya ini narasi. Ya, anggap, tadi iya betul. Gurunda saya nggak mau nggak mau motong, takutnya nanti beda lagi. Ya silakan aja tanya, kau bertanya-tanya aja dulu sampai nunggu Gurunda sholat ya. Ya, Silakan aja siap. Bang Ansor Bang diladenin dulu Temon aja. ini kan mantap nih, Diawet-awet. suruh bertanya terus. Iya silakan lah. Ya nggak terserah apa-apa, lu. kamu bertanya tenang aja. Tapi kalau dijawab diam. Iya, Al-Quran karena abang itu jawabnya pun ke Aduh. arah mana-mana gitu. Saya kan tadi bertanya, ini perkataan siapa? Abang bilang ini perkataan Allah, ya kan? Jadi saya bertanya lagi, ini kok Allah memuji lagi Allah, segala puji bagi Allah. Salah. Kenapa seperti ini? Udah Kan kamu gitu. aja dijelasin kamu sendiri aja. Iya. Itu Saya jelasin bisa kamu, kalau menjelasin, kamu ya. pinter. Iya, benar. Kamu ini ngambek. Ini Bang Aduh. Ansor ini ngambek lagi kan? Oke, Bang tanya. ya bukan ngambek, kamu kan minta penjelasan, minta jangan ribut jawaban lah. ketika dijawab. Ya, ketika dijawab malahan nyerocos melulu kan? Ayo. Bener gak? Karena kan Anda nggak menjawab pertanyaan saya masalahnya. Anda Lagi tak dijawab. Kok kemana-mana? Dijawab, bilang kemana-mana.
ini dengerin ya sekali lagi. Mungkin teman-teman kita atau guru dari sini mau bisa meluruskan nanti kalimat saya yang salah, nggak apa-apa. Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah, firman Tuhan atau wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah, itu termasuk kalimat Al-Fatihah di situ, ya. Itu untuk disampaikan kepada kami. Nah, ini yang harus kami hafalkan, harus kami bacakan. Ini bentuk doa kepada Allah. Nah, Rasulullah yang mengajarkan kami, ini loh doanya kepada Allah. Ini Allah yang memberikan firman ini untuk dibacakan. Dan ketika kamu membaca ini, apapun yang kau minta kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan. Nah, apa salahnya ketika firman itu turun kepada Rasulullah kemudian disampaikan kepada kami? Lalu kau menganggap, lo ini segala puji bagi Allah dan lain sebagainya. Lah nggak masalah, memang kami ditugaskan untuk memuji Allah. Ketika kami tidak diberitahu ya kalimat surah Al-Fatihah itu, masa kami bisa tahu untuk memuji Allah dengan cara bagaimana? Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Bisa ditambahkan Bang Banaspati atau Bang Tom biar lebih jelas lagi. Ya, lanjutkan. Artinya lanjut aja. Bang Ansor, artinya yang Anda jelaskan tadi nggak ada penjelasannya ya di Al-Quran. Itu udah dijelaskan Bang, tapi Abang tidak memahami. Iya, datanya di mana Bang? Datanya di mana seperti itu? Anda minta data. Apa, Bang, itu? Ya? Iya. Saya tanya balik sama Anda. Ya. Kitab lagi, Anda itu ditulis oleh siapa? Ini kan jelas kalau Lukas oleh Lukas, Matius oleh Matius. Saya tanya dulu, Lukas sama Matius. Ya, Matius dapatnya dari mana? Matius itu ilham dari Roh Kudus. Oke, Matius, Lukas, Yohanes itu dapat pembicaraan itu dari mana? Itu ilham dari Roh Kudus, Bang. Oh, ilham dari Roh Kudus. Dari siapa? Dari siapa dia ingin menyampaikan itu semua? Maksudnya dari siapa gimana nih? Nah, kan berarti Anda tidak paham. Bukan tidak paham. Pertanyaan tidak paham dengan Bible Anda sendiri. Paham. Pertanyaan Anda nggak jelas. Anda bertanya aja nggak tahu. Tadi Anda bertanya tentang Al-Fatihah sudah dijelaskan oleh gurundaku semua, Bang Ansor. Iya, penjelasan itu berdasarkan apa? Apakah ada di Al-Quran Anda tidak memahami di situ? Bahwa Al-Fatihah tapi itu dengan sembari saya bertanya balik, enggak, Anda kitab kan yang Anda imani sebagai kitab suci itu dari mana? Anda jawab dari Lukas, Yohanes, Lukas. Benar? Ya kan? Jelas. Benar? Benar. Ya. Lukas, Yohanes, Matius, siapa-siapalah itu, ya kan, yang di dalam Injil di dalam Alkitab Anda, itu mereka dapat pembicaraan dari menulis buku itu dapat dari mana? Ilham dari Roh Kudus. Nah, ilham dari Roh Kudus itu dapatnya dari mana? Ya, Roh Kudus itu kan Allah. Anda tanya lagi dari mana dapatnya? Oh, Anda mau lari Anda mau lari ke firman, benar? Yang Anda pertanyakan ini kan firman. Jadi wajar saya lari ke firman. Oke. Anda gimana toh? Anda mengikuti dengan ajaran Yohanes 1 ayat 1, benar? Benar? Ini lari lagi kemana? Ini pertanyaan Anda kemana-mana. Lah, kalau Anda menuju dengan namanya firman, ini kan bertanya nih, sebentar kalau Bang. Anda menuju dengan menjawab Ini dengan kita pertanyaan kan firman, bertanya berarti Anda larinya ke Yohanes 1 ayat 1. Benar? Ini persoalannya bukan Yohanes 1 ayat 1. Persoalannya di Al-Quran itu Al-Fatihah itu kan dibuat menjadi doa tuh. Itu di mana diajarkan Al-Fatihah itu adalah doa di Al-Quran, dinyatakan seperti itu. Itu yang saya tanyakan. Emang siapa umat muslim yang ngomong kayak gitu? Ya, orang ini tadi Bang Ansor tadi kan bilang seperti itu tuh. Gimana coba narasinya? Takutnya Anda nggak bisa nyimak juga tadi jawaban Bang Ansor. Bisa. Lucu kau ini. Lucu. Ketika Anda inilah umat Kristen orang yang lucu, ini Anda aneh-aneh. Inilah umat Kristen. Dia selalu membahas tentang Al-Fatihah. Dari mana itu Al-Fatihah? Karena tertulis di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin, dengan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Benar? Benar? Di mana katanya dapatkan ini? Di sini Allah menyampaikan, lalu
lalu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tertulis di situ, biar kami semua tahu di mana letaknya kami menyembah Tuhan, bukan asal Tuhan aja, bukan manusia kami tuhankan. Gitu, Bang. Ya. Kau asal nyobrol aja ditanya balik nggak paham. Lari ke firman. Kau membenarkan gini. Kau membenarkan Yohanes 1 ayat 1. Bagaimana jikalau dibantah dengan Yohanes 17 ayat 6 sampai 19? Di situ tertulis, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Di mana diajarkan Al-Fatihah itu doa. Lah, kan di sini ada tertulis doa Al-Fatihah. A'udzubillahi Iya, siapa yang menyatakan itu doa? Di mana ayatnya? Saya tahu. Itu di mana dalilnya menyatakan bahwa Al-Fatihah itu doa, berdoa. Kalau gini ya, kalau doa Bapa kami itu kan jelas. Berdoalah kamu seperti ini kata Yesus kan. Kalau itu di mana? Ini Al-Fatihah jelas. Ya, dari mana? Oke, tunjukkan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Apa kau? Di mana kekristenan mengajarkan ibadah di gereja? Anda nggak bisa menjelaskan di mana dinyatakan Al-Fatihah itu adalah doa seperti yang Anda barusan nyatakan itu. Coba Anda tunjukkan di Al-Quran bahwa Al-Fatihah itu adalah doa dikatakan. Silakan. Kau nggak paham deh. Bapak tua mohon. Ya, kau nggak bakalan paham. Habis kamu. Di hadis At-Tamburuan 1870 buka. Kau minta dalil. Kau buka. Tanya. Hadis At-Tamburuan 1870 silakan kau buka. Kalau kau punya 2 handphone. Kalau kau tidak punya 2 handphone, jangan kau bertanya dalil. Silakan, karena kalian tukang tipu. Silakan, kau buka. Nggak mau dia di hadis, Bang. Dia maunya di Al-Quran. Kepala otak kau tuh nggak mau di hadis. Jadi dari mana? Buka. Kau buka hadis At-Tamburuan. Cepat. Ada di Al-Quran juga. Ada juga di Al-Quran. Sebentar. Berarti hadis menjelaskan Al-Quran. Ya, sebentar. Kalau kau menuju ke Al-Quran ada juga, tetapi menyerempet. Silakan kau buka di surah Al-Masar ayat 25. Silakan. Silakan kau buka surah Al-Masar ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, itu dia, silakan surah Al-Masar. Banyak kalau dalil itu banyak. Kau buka aja, asal kau mau bukanya. Jangan kau nggak buka. Nanti Ini kau saya minta baca, data. Ya, saya baca. Ya. Ini uclimnya hanya asumsi. Nah, itulah kan kayak gini. Asumsi. Inilah kau. Ada yang Mana udah kau buka enggak? Udah kau buka enggak? Jantungan kau. Kau suruh buka. Buka lah. Kau buka dalilnya. Udah kau buka. Udah kau buka dalilnya enggak? Hah? Muslim udah kau buka. Muslim kok panas kau. Woi, kok panas? Kalau diskusi minta dalil, udah kesebutkan dalil nggak mau, jangan panas. Iya, lah, makanya saya baca. Iya jangan, udah kubacakan dalilnya. Ya, saya bacakan. Udah kubacakan. Kalau di hadis, sebentar. Kau panas kau. Ini kubacakan ya, tentang dalil kau ya, tentang doa. Jangan panas lah bos, biasa aja lah. Jangan panas. Kalau panas, ya aku udah. Kau buka lah dalilnya mana? Kau buka enggak? Kau buka enggak? Muslimnya enggak tahu apa-apa. Ya panas. Kau buka enggak? Kau panas kau. Buka ya, biar kebacakan ya. Muslimnya enggak tahu apa.
Wah, kok jadi gila? Saya barusan di warung dulu, Bang Blender. Sorry, kenapa jadi gila ini orang? Iya, kau kebenaran. Kapan kau pintarnya kebenaran? Hah? Kapan kau pintarnya? Nama kau tanya kebenaran. Udah kubacakan dalilnya apa lagi? Ini dalil tentang doa tuh ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ini dalilnya ya. Dalilnya ya. Kau kalau minta dalil tadi kan, kau buka dulu. Ini ada di surah Al-Majad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zalladhi yasfa'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal Aliyul Azim. Keluar kau, keluar kau, keluar. Ya, saya turun ya. Terima kasih ya. Itu kabur. Katanya nunggu Bang Zuma. Ini orang mana? Tanya. Yo. Tadi lama-lama kamu mau nungguin Gurunda Zuma. Ini orangnya udah ada. Udah tampil. Gimana? Kenapa mau kabur? Pengikut nabi palsu gimana bang? Masih bisa? Masih bisa kita bahas. Kristen adalah buah dari nabi palsu. Di Kristen ditanya, kamu memanggil Yesus itu dengan panggilan apa? Tuhan. Kamu bermukjizat itu pakai nama siapa? Yesus. Kamu bernubuat pakai nama siapa? Yesus. Bermukjizat pakai nama siapa? Yesus juga. Nah, berarti buah dari nabi palsu itu adalah Anda. Dari buahnya kamu bisa melihat dia. Apa buahnya wahai Yesus? Memanggil aku Tuhan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Islam atau Kristen? Kristen. Bermujizat pakai namaku. Sampai-sampai dia nangis. Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bermujizat pakai namamu? Mengusir setan pakai namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada orang Kristen. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dari mana Kristen mendapatkan ilmu-ilmu ini? Dari Paulus. Pauluslah yang mengajarkan Kristen untuk menjadi pengikutnya. Jadi buah dari nabi palsu yang datang kepada Bani Israel itu adalah Kristen. Ciri-ciri pengikut nabi palsu: memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, ibadah pakai nama Yesus, kemana-mana bawa-bawa Yesus. Siapa mereka? Kristen. Di mana itu tertuang? Matius 7, nomor 15 sampai nomor 23. Ada dalil lain? Ada. Di mana tertulis? Di dalam Matius 12, 38 sampai seterusnya, bahkan sampai nomor 38 sampai nomor 45. Apa itu? Angkatan jahat. Kayak mana mereka? Percaya kebangkitan pada hari ketiga. Itu tanda-tanda nabi palsu. Angkatan jahat itu kayak gitu. Masih ada Bang Suma? Ada lagi. Di mana Bang? Matius 23 nomor 1, nomor 2. Jangan kau ikuti orang Yahudi. Mereka baca Torah. Mereka berkata tentang Taurat. Tapi mereka tidak praktekkan dalam hidupnya sehari-hari. Nah, kabur. Pengikut nabi palsu kabur. Data nomor 15-nya apa yang dikatakan di sana? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus ahli Taurat. Nabi Muhammad bukan ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang munafik. Siapa yang munafik? Yang mengaku sebagai orang Yahudi, mengaku sebagai penganut Taurat, tetapi dia bukan penganut Taurat. Itu munafik. Nabi Muhammad mengaku membawa Al-Quran, Nabi Muhammad melaksanakan Al-Quran. Betul itu. Nah, siapa yang munafik? 1 Korintus 9 nomor 21-22 atau 2 Korintus 9 20-21. Itu orang munafik. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Nabi Muhammad bukan orang Farisi. Paulus orang Farisi. Engkau menyeberangi lautan.
Nabi Muhammad tidak pernah ke Yerusalem, nyebrang lautan sampai ke Roma. Engkau menjelajahi daratan. Nabi Muhammad tidak sampai kepada Kiliki. Paulus yang melakukan itu. Jadi semua dilakukan oleh Paulus. Engkau mentobatkan orang. Orangnya mana? Orang di luar Bani Israel. Orang di luar daripada kota Yerusalem. Setelah engkau jadikan mereka pengikutmu, dia pengikutmu, engkau jadikan dia orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi yang keluar dari Yerusalem, nyebrang lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yerusalem menjadi pengikutnya, dan 2 kali, dan dijadikan sebagai orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Siapa? Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di dunia orang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Jadi nabi palsu adalah yang datang kepada murid Yesus, yang menganiaya murid Yesus, yang menyesah murid Yesus, yang memenjarakan murid Yesus, dan kemudian mengaku-ngaku sebagai murid Yesus. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengaku sebagai rasulnya Yesus, tidak pernah mengaku sebagai utusannya Yesus, tidak pernah mengaku sebagai pengikutnya Yesus. Yang mengaku sebagai muridnya, yang mengaku sebagai rasulnya hanya Paulus. Padahal di dalam Kisah Para Rasul 28, Paulus sendiri mengaku dia lahir sebagai orang Roma. Roma lambangnya serigala. Israel lambangnya domba. Serigala domba, domba serigala. Siapa orang Roma yang ngaku-ngaku Yahudi? Paulus. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku sebagai Yahudi. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku sebagai pengikut Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku sebagai murid Yesus. Semua itu digenapi oleh Paulus. Nabi Muhammad tidak pernah datang kepada murid Yesus. Tidak pernah. Yang datang kepada umat Islam bukan murid Yesus, tapi pentuhan Yesus. Orang Kristen bukan murid. Orang Kristen itu pentuhan. Pentuhan siapa? Pentuhannya Yesus. Kenapa orang Kristen mempertuhankan Yesus? Karena melalui ajaran Paulus. Dalam Roma 10 nomor 9 nomor 10, barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Nabi Muhammad kemana-mana tidak pernah membawa-bawa Yesus, nama Yesus. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalam kitab suci Al-Quran yang disampaikan kepada kita umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Al-Quran datang kepada beliau, bukan Injil yang datang kepada beliau, tapi Al-Quran yang datang kepada Yesus Injil, yang datang kepada Paulus Injil, yang datang kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Siapa yang mengaku menerima Injil dari Yesus? Paulus. Siapa yang mengaku kemudian menerima pernyataan-pernyataan Yesus? Paulus. Siapa yang mengaku bertemu dengan Yesus? Paulus. Nabi Muhammad pernah enggak mengaku bertemu dengan Yesus? Tak pernah. Nabi Muhammad pernah enggak mengaku menerima Injil? Tak pernah. Nabi Muhammad pernah enggak mengaku menjadi murid Yesus? Tak pernah. Nabi Muhammad pernah enggak merasa dipilih oleh Yesus? Tak pernah. Tapi kalau Paulus pendiri Kristen mengaku dan mengklaim dirinya sebagai rasul utusan Yesus. Galatia 1:12, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Jadi nabi palsunya siapa? Yang membawa-bawa nama Yesus itu siapa? Sedangkan Rasulullah menerima Al-Quran, tidak menerima Injil. Al-Quran diterima oleh Rasulullah
dijadikan sebagai cahaya untuk memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan kata Allah, sungguh engkau wahai Nabiku Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi ketika kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam Al-Qur'anul Karim, beliau menuntun umatnya dengan mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, ibadahlah kalian kepadaku, kepada Allah sebagaimana engkau melihat aku ibadah kepada Allah. Salatmu harus sama dengan salatku, puasaku sama dengan puasaku, infak sedekahku sama dengan kalian. Jadi ketika kemudian umat Islam membaca Al-Fatihah, bukan berarti Allah yang berdoa. Kenapa bukan Allah yang berdoa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Fatihah sebagai bimbingan, sebagai cahaya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang ingin menuju kepada jalan yang lurus. Siapa dan kepada siapa Al-Fatihah itu ditujukan? Kepada seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Asy-Syura ayat 52. Apa masih ada dalilnya yang lain? Ada. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Untuk siapa surah Al-Fatihah itu diwahyukan? Untuk manusia, bukan untuk Allah. Di mana tertulis? Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ilaihim, untuk mereka, bukan untuk Allah, tapi untuk mereka. Kami mengutus para rasul dengan membawa keterangan-keterangan, dengan membawa mujizat-mujizat, dengan membawa ketetapan-ketetapan, dan kami wahyukan Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad. Aku turunkan Al-Fatihah wahai Nabi Muhammad agar engkau menerangkan kepada seluruh umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka berupa surah Al-Fatihah, agar mereka memikirkan, agar mereka mengaktualisasikan, agar mereka mempraktekkan, agar mereka mengerjakan, agar mereka mengamalkan. Jadi Al-Fatihah itu diwahyukan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahai manusia, ucapkanlah pernyataan syukur dan pujian kepada Allah, Rabbus samawati wal ard. Dialah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbus sama, Tuhannya langit, wal ard, dan juga Tuhannya bumi. Itu kalau Anda menuduh bahwa Al-Fatihah itu adalah Tuhan berdoa kepada Tuhan, otak Anda perlu kemudian disekolahin. Matius 6, Anda baca Matius 6 pakai kacamata kuda supaya Anda sehat. Dan rangkaikan dengan ucapan Yesus di dalam Yohanes 12:49 dan nomor 50. Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang difirmankan, apa yang diucapkan, apa yang disampaikan Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Mari kita dengar Matius 6. Bapa kami yang di surga. Ada berapa Bapa di surga? Ini kan firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Tuhan berkata, Bapa kami yang di surga. Cak Ayu, ada berapa Bapak? Bapak berdoa kepada Bapak. Bapak, ya paman, kami yang di surga, yang mana? Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dari mana perkataan ini? Dari Bapak Cak Ayu. Nanti Bapak minta kepada Bapak, Bapak, ya paman, berikanlah kami makanan hari ini secukupnya lu. Kok Bapak minta makan Cak Ayu? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan. Bapak minta makanan. Karena ini pengataan Yesus. Ini pernyataan Yesus. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan Yesus itu adalah perkataan sang Bapa. Bapaknya berkata apa? Berikanlah kami makan hari ini
secukupnya. Pinjam otaknya dong. Ketika otaknya dia kita pinjam, kita simpan di kepala kita, maka kita akan berpikir, Bapak minta nasi. Bapak minta ikan teri Medan campur sambal tomat. Apa ini? Anda mengatakan Al-Fatihah, sedangkan Al-Quran mengatakan bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnasi, agar engkau sampaikan bacaan Al-Fatihah itu kepada seluruh umat manusia. Jelas kan? Jelas dong. Nah, kalau otak Anda saya pasang di kepala saya, maka saya akan berkata, Bapak, ya paman, berikan kami makanan yang secukupnya untuk hari ini. Bapak minta makanan, parah ini, parah ini, parah ini. Maka apa solusinya? Keluarkan otaknya orang Kristen ini kembali ke otaknya dia. Jangan dipakai, bahaya. Nanti Tuhan minta nasi. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan pada hari ini yang secukupnya. Ampunilah kami. Bapak minta ampun, cahaya. Bapaknya siapa tadi? Si Kibinirin minta ampun. Seperti kami juga mengampuni. Para kali lah orang ini, ya. Bapak minta makan, Bapak minta ampun, sempurna sudah, berseraklah orang-orang ini, ya. Kalau otaknya Kristen yang tadi itu, si Kibinirin, kita pakai di kepala kita, maka kita akan mengatakan, loh kok Bapak juga minta nasi ya? Loh kok Tuhan berdoa minta makanan? Tuhan minta diampuni. Ya Allah ya Karim. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi cukuplah bagi kita Al-Quran itu sebagai pelajaran ya sahabat-sahabat sekalian. Ketika nanti ditanya, kenapa Tuhanmu berdoa? Kenapa Tuhanmu baca Al-Fatihah kepada Tuhan siapa lagi? Stop! Stupid, Bahlul bin Kamfred. Dengarkan baik-baik. Al-Quran itu diutus oleh Allah, diwahyukan oleh Allah, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnasi. Diwahyukan Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Hafal ayatnya. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Dah selesai kita. Oke, silakan adik-adik sekalian dilanjut lagi sahabat-sahabat. Framing nangis, framing mau tobat ini. Iya pula ya. Mau tobat ya. Masa Tuhan ini aku pening waktu disalib ya kan? Eli lama sahabatan itu kan, artinya kan Tuhan itu. Cemana framing? Yang mananya Tuhan mulai ini 2 apa 1 ini? Pening aku lihatnya betul. Tuhan manggil Tuhan. Ya kan? Yang mana framing? Cobalah. Coba pastikan dulu lah. Tuhan itu 1 apa 2? Tuhan kalian itu. Kalau 2 bilang tua. Menangis-nangis Tuhan tuh manggil Tuhan di waktu disalib. Ampun kali dia. Tuhan. Kesakitan itu kan? Tuhan, Tuhanku, Tuhanku. Ini kayak nonton filmnya Anak Tiri. Iya. Ya kan memang itu fakta. Nggak mungkin dia manggilnya Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Kan nggak mungkin gitu kan? Sedangkan dia posisinya disalib kesakitan, ketakutan. Nggak mungkin dia ngomong gitu. Eli lama sabatani. Nggak mungkin. Harus didramatisirkan kali dia. Bu Darni jangan panas Darni. Ini biasa naik lah kalau Darni. Ya kan? Nggak mungkin lah. Pasti didramatisirkan. Ini seolah-olah benar-benar kenyataan dia. Harus. Jadi biar semua paham gitu loh. Ini kan bersandiwara apa ya? Dalam keadaan itu cemana ya? Tuhan kok manggil Tuhan. Dalam kondisi tertekan. Tertekan kan? Itu sebuah kalimat sebuah kalimat pengharapan itu. Pengharapan, kekecewaan penuh dengan pengharapan ya kan?
Nah, inilah sekarang yang membuat goyang-goyang. Tuhan manggil Tuhan. Waktu disalib itu Tuhan atau tidak? Framing. Oh, framing. Ini kemana nih framing? Ya bang, dari tadi. Hah? Framing. Framing. Ini kemana framing dari tadi? Ya itulah itu Darni. Jadi biar supaya paham kayak mana Tuhan memanggil Tuhan. Tuhan itu Esa. Nggak mungkin dalam keadaan biasa saja dia mengambil kesakitan dia bos. Sakit dia disalib tuh enggak aja. Kalau nggak percaya kalian lagi disalib sini yuk. Nggak percaya? Mau? Kenapa? Lukas 22:44 itu. Kenapa? Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan. Murid saya ada di sini ya. Murid saya ada di sini ternyata. Kita belum pernah mendengarkan nih, belum pernah kita mendengarkan ada orang ketakutan yang tingkat ketakutannya itu sudah muncak, mengeluarkan keringat seperti titik-titik darah. Ini ada Tuhan ketakutan tapi keringatnya seperti titik darah ini. Parah itu, parah kali, gila kali ya. Tuhan bisa kayak gitu ketakutan. Aduh, gila. Sudah siap. Udah siap. Tuhan Gimana, Bang ketakutan. Biar saya gasken. Oke, siapkan bodrek, apa semua kopi semua siapkan. Bodrek apa kita dengar? Kita siapkan. Bodrek yang berbicara ini apa? Ilmunya saking tingginya kita pun pingsan. Tanggo. Siap ke tanggo. Oke, masuk Pak Eko, mulai teng, masuk. Mak, 2 orang ini bah. Mak, kalau 2 ini udah masuk, waduh mak berserak lagi tadi, Aduh, ampun, dah. Aduh, pecah kalau ini pecah piring lagi, pecah piring aja kita nih. Aduh, hancur lah udah nggak berserak ini ya. Hancur. Aduh. Senjataku, bentar. Ya, mak mati kita udah. Masuk. Aduh. Hei, Kasih piring dulu Bang Blender. Sabar. Waduh, masuk congor. Iya, masuk ini. Masuk berusuk congor. Oke. Mana dia? Oke, main, pecahkan piring. Main. Teng. Hancur. Ayo main. Meledak. Udah kedengaran suaraku. Ih, besar kali. Baik. Oke. Bising kali pun cuman diskusi kayak gini bising kali ah. Aduh, itu Udah bising diam kali kok. noise. Mana Luis? Mana pula diskusi kok di kamar mandi? Jadi di kamar mandi lah. Enggak, aku di meja ini lagi mencatat semua pertanyaan kalian. Nanti aku buka live baru aku jawabi. Siapa yang bertanya? Kami menjelaskan. Ya kalian kan tadi bertanya di sini sama teman-teman Kristen. Aku di bawah mencatat loh. Ku catat semua apa pertanyaan seluruh di room. Ya. Oke, teman-teman yang tanya. Ya oke, yang kami tanya tadi Yesus itu Tuhan nggak? Oh, udah pasti dong, dia akan datang menghakimi dan akan Udah, nggak usah menghidupkan panjang-panjang. orang mati kelak di akhir zaman. Oke, Apa baik. Muhammad Kenapa? kelak di Oke, akhir cukup. zaman Nggak usah panjang-panjang. menghidupkan orang mati? Masuk dia. Udah mulai kan dia. panjang kan? Baru aja sebentar. Gitu. Nggak usah Ayatnya panjang-panjang. ada. Yohanes Iya. 6 ayat 40. Kenapa umat Kristen Aduh. menuhankan Yesus? Karena kelak di akhir zaman Yesus yang akan membangkitkan, menghidupkan orang mati, dan seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. 1 Korintus 5 ayat 10. Dan Yesus akan datang bersama para malaikatnya di awan-awan, dan Yesus akan menyuruh para malaikatnya untuk mengumpulkan. Habis piring udah gara-gara satu losen piring bekas makan babi nih satu-satu nggak usah panjang kali bukan khotbah. Di mute. Aku nggak mau bertanya itu, tunggu dulu ya Allah. Kuterangkan dong Yesusku siapa? Jangan Kalian dulu. itu kan Islam. Iya, Kalian kami bertanya tidak- kepada Alkitab. Ito, Alkitab Ito. kan imam kami. Itu kami jawab. nggak tunggu iya paham.
Ini kalau guru misalkan kalian, ini diskusi, baru guru sejati. astaga, kalau kami kalau diskusi, ketika kita minta jawaban, menjawab, jawab itu singkat, bukan kalau sudah dijawab, tolong jelaskan, baru jelaskan, itu diskusi. Jadi tadi kami bertanya, Yesus itu Tuhan, benar. Nah, kenapa Tuhan, aduh ma, ini memang oten-oten nih, kenapa Tuhan memanggil Tuhan gitu loh? Itu loh, kenapa Tuhan itu memanggil Tuhan? Udah. Jawab ya. 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 Dengar ya, jangan dipotong-potong, tolong. Supaya aku luruskan iman kami ke Kristenan. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Memohon dia sewaktu disalib. Nah, Karena Yesus dia bukan ini Tuhan. tadinya, ya, Dia memohon untuk Cuma membuktikan sabar dia dulu, bukan cuma Tuhan. dulu. Kita kan Itu aja. udah lama nggak diskusi. Ya. Iya. Nah, kenapa Yesus seperti itu? Karena dia bukan bumi Tuhan. ini? Dia kan datang sebagai manusia. Nah, itu dia bukan Tuhan. 2 Yohanes 1 ayat 7. Yesus datang sebagai manusia, ya. Jadi dia berdoa seperti itu. Jadi kita juga diarahkan manusia itu, walaupun bagaimana musibah yang kita hadapi, kita harus tetap berdoa kepada Allah di surga. Karena nanti kelak Yesus itu kan kembali ke asalnya, kembali ke ilahiannya itu. Nah, Yesus itu di bumi ini adalah wujud Allah di bumi, firman Allah yang menjadi manusia. Tetapi Allah itu roh yang tak kelihatan. Seharusnya Allah itu yang menebus manusia. Tapi karena Allah itu tidak bisa kita Unang lihat. marjamita itu, unang marjamita. Ya matilah. Kan belum ada 3 menit loh Bang Blender. Aku nggak mengucap. Kita wajahnya luruskan. Nanti kalian geruduk aku. Ya. Begitulah di kekristenan kan. Kenapa kami menuhankan Yesus? Jelas. Siapa yang menolak Yesus Tuhan akan dihukum, dibasmi, dimasukkan ke neraka. Dalil. Dia yang datang menghakimi kok. Dia yang Dalil. menghidupkan orang mati kelak. Mana Dalil. ayatnya? Yohanes 6 ayat 40. Silakan. Oke. Oke, baik. Saya tanggapi ya. Ketika kemudian Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus ini mempersaksikan muridnya dan juga mempersaksikan dirinya. Kata Yesus, segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Dan setelah firman itu sampai kepada mereka, mereka ini siapa? Bani Israel, bukan Kristen. Kristen ini pendatang baru. Oke? Ketika kemudian firman semuanya disampaikan oleh Yesus kepada muridnya, muridnya telah menerimanya. Muridnya telah menerimanya. Muridnya tahu dengan pasti. Dan muridnya percaya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Tak ada muridnya menganggap Yesus Tuhan. Tak ada. Tak ada, itu dulu. Menurut siapa? Menurut Yesus. Di mana tertulis? Yohanes 17 nomor 8. Oke, yang kedua. Menurut Yesus kesaksiannya apa? Yohanes 5 nomor 36. Semua mujizat yang dia lakukan Yesus itu bersaksi kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yesus mempersaksikan dirinya utusan Tuhan. Yesus mempersaksikan muridnya percaya dirinya sebagai utusan Tuhan. Selesai. Hening. Tak tuk, tak tuk, tak tuk, tak tuk. Di antara dalil yang Yesus sampaikan kemudian, Yesus meminta muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang mengaku sebagai Yesus. Nah, ada Yesus baru yang muncul setelah Yesus yang asli terangkat ke langit. Yesus yang baru ini, Yesus ceritakan di dalam Matius 24 nomor 5. Sebab banyak yang akan datang memakai namanya dan berkata, akulah Yesus. Itu kata Yesus yang asli. Yesus yang asli berkata, akan datang banyak penyesat dengan memakai nama Yesus, mengaku Kristus, mengaku Mesias. Nah, kebenaran Paulus pendiri Kristen ini mengaku bertemu dengan makhluk roh di padang gurun ketika dia ke Damsyik. Makhluk roh itu mengaku Mesias. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Paulus mengaku bertemu dengan Mesias. Setelah Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, Mesiasnya memberikan pengajaran-pengajaran kepada Paulus. Paulus kemudian mengajarkan Ibu Darni untuk melantik Yesus menjadi Tuhan. Ingat tadi di sesi pertama, Yesus bersaksi, murid-muridku telah menerima semua perkataanku.
Semua perkataanku telah mereka kantongi, mereka karungin, dan mereka telan. Setelah mereka telan, mereka percaya aku adalah utusan. Selesai. Yesus, segala mukjizat, membangkitkan orang mati, bla 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 bla, dikumpul kemudian sampai ke langit, semuanya disimpulkan, aku adalah utusan Tuhan. Yesus mengaku utusan, Yesus mengaku murid yang mengaku utusan. Kenapa Kristen menjadikan Yesus itu Tuhan? Karena dia menerima pernyataan Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Demikian. Tapi bising kali di pinggir jalan. Kedengaran kalian dari situ? Suara mobil, suara kereta. Bising, iya, ada suara babi lagi situ, babi. Suara babi besar Gak kali. ada babi, kami gak bisa makan babi. Ada itu, ada suara babi tadi ku dengar itu. Nggak ada, kami nggak makan babi. Advent mana makan babi? Oh, berarti si framing lah. Udah, sekarang. Itu enak, enak itu. Kalau si framing makan babi, itu usangnya. Udah kayak suara babi, udah dia mau framing bising kali kau. Ya, oke. Sekarang Ibu Darnik ya. Menurut Yesus dikatakan dia adalah utusan. Yes. Di dalam Alkitab dia dikatakan utusan, dia dikatakan nabi. Singkali Pak. Dia dikatakan penasihat ajaib, dia dikatakan anak Daud, dia dikatakan Tuhan, dia dikatakan Mesias, dia dikatakan lebih daripada nabi. Dia juga dikatakan nabi. Itulah mereka semua pada saat itu memanggil siapa Yesus ini. Jelas. Di dalam buku kalian juga dikatakan berimanlah engkau kepada malaikat-malaikat. Sedangkan malaikat di dalam Alkitab di Injil tercatat bahwasanya malaikat menyampaikan kepada Maria bahwasanya Maria akan melahirkan seorang anak yang berasal dari Roh Kudus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Immanuel. Jelas, gak mungkin kan seorang tuan, seorang utusan atau manusia biasa kelak di akhir zaman akan membangkitkan orang yang mati. Yohanes 6 ayat 40. Adakah? Mana mungkin utusan, mana mungkin Tuhan berani berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Bayangkan itu. Bedakan perkataan dengan Nabi Muhammad. Walaupun aku Rasul Allah, tetapi aku tetap tidak tahu selamat atau tidak. Begitu juga dengan engkau. Tentulah aku memilih Yesus. Dia akan membangkitkan aku nanti mati di akhir zaman. Begitu dia. Ya, terus dikatakan tadi sini Bang Juma banyak penyesat. Yesus itu, tapi dia melihat cahaya itu di dalam apa? Kisah Para Rasul 9. Tetapi di Kisah Para Rasul 9 Ananias ini adalah seorang hamba Tuhan yang setia. Karena Paulus melihat cahaya Yesus itu, dia buta matanya 3 hari kawan. Dia tidak makan dan tidak minum kawan. Dia pingsan. Nah, lalu datanglah Yesus kepada Ananias. Hai Ananias, murid Tuhan yang setia, pergilah engkau kepada Paulus, sembuhkanlah dia. Katanya seperti itu. Lalu singkat cerita, datanglah Ananias, pengikut Tuhan ini, umat Tuhan yang setia ini, menopangkan tangannya kepada siapa? Paulus. Lalu Paulus pun sembuh dan terbukalah matanya. Lalu dia memberi dirinya dia apa? Dibaptis. Bukan penyesat Paulus. Ajarannya apa itu? Dia selalu melakukan kebaikan dan kebenaran. Dia selalu menjaga dirinya dari percabulan, perzinahan, perampokan, pembunuhan, apalagi menggauli binatang. Nah, dia menjauhkan dirinya dari berbagai-bagai kejijikan di mata Tuhan. Berarti dia bukan palsu dong. Buah-buahnya itu. Tuhan Yesus, silakan. Oke, nanti WA saya atau DM saya Bu Darni, buku apa yang membahas tentang kisah hidup Paulus. Saya mau cek kebenarannya, apakah di usia sekian dia ngapain. Karena di dunia ini tidak ada buku yang menceritakan tentang kisah hidupnya, gelap. Jadi jangan menjual sesuatu.
Ya, sabar dulu. Nanti Anda tinggal DM saya atau sebut nama bukunya yang menceritakan tentang kisah perjalanan hidupnya Gak dia. usah lagi DM di sini lah bang. Nah, apa nama Nanti kitab aku yang bilang, menceritakan? Aku cinta kamu bang, cuma aku bilang pula. Nah, nama buku atau kitab yang menceritakan kisah hidup Paulus itu apa? Kalau kami Nabi Muhammad itu Sirah Nabawiyah. Kalau kisah hidup Paulus apa nama kitabnya? Kalau Paulus bang, cuma sebelum Iya. dia dipilih, Sirah dia Sirah kan jahat. Kisahnya ya jahat gitu bang. Cuma. Sri Kuntini, Sri bukan. Kuntini. Sri Kuntini. Itu di Sri Kuntini ya. Jadi nggak ada ini Kisahnya ya. kan jahat dia sebelum Waalaikumsalam. dipilih Yesus. Ya, sabar dulu. Saya ambil alih dulu ya. Nah, sekarang begini. Saya di awal kan mengatakan bahwa Yesus itu ada dua. Yesus yang adalah manusia dan Yesus yang adalah yang dituhankan. Yesus yang adalah manusia kelak akan mengusir dirinya yang menuhankan oknum Yesus. Yang mengira bahwa yang mereka sembah itu adalah anak Maria. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa demikian? Karena orang Kristen ini menyembah oknum yang bernama Yesus, tapi pada saat hari kebangkitan yang ada hanya Yesus asli. Yesus yang palsu itu yang datang ke Paulus itu sudah tak ada. Maka Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, karena kalian adalah pembuat kejahatan. Kenapa orang Kristen dianggap sebagai pembuat kejahatan? Karena tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus. Adapun data yang dibawa Bu Darni, Yohanes 6 nomor 40, ingat, itu adalah kehendak Bapa, bukan kehendak Yesus. Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Nah, Ibu Darni pernah melihat Yesus? Jadi yang dimaksud Belum, Bang, belum. belum. Berarti yang dimaksud dengan Yesus di sini adalah Bani Israel yang percaya kepadanya, yang sesaman dengannya melihat Yesus bermujizat bla 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 bla, lalu percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Makanya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti dia adalah harus diimani sebagai utusan untuk memperoleh hidup yang kekal. Itu kehendak Bapa. Itu kehendak Bapa. Kenapa kemudian Yesus membangkitkan orang pada akhir zaman? Karena dia adalah utusan Tuhan. Kehendak Bapaknya supaya Yesus memberikan pengajaran. Ini yang harus kau katakan kepada mereka. Ini yang harus kau sampaikan kepada mereka. Sama seperti Nabi Muhammad. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan menjamin engkau surga. Menjamin surga berarti membangkitkan orang yang tadinya mati masuk ke surga. Sama itu, sama-sama utusan. Yang membedakan kemudian adalah Kristen ini akan diusir oleh Yesus yang asli. Nah, sekarang kita masuk. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Lukas 21 nomor 8. Nah, ketika kemudian ada oknum yang mengaku Yesus, setelah Yesus terangkat ke langit, itu datangnya kepada Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Nah, itu dia. Itu bukan Yesus. Untuk mengetahui itu Yesus atau bukan Yesus, pertanyaannya muncul kemudian di permukaan. Menurut Yesus, menurut malaikat, dan menurut Yesus, Yesus untuk datang kedua kalinya berupa cahaya saja, berupa suara saja, atau include dengan tubuhnya, jasadnya. Menurut Yesus dan menurut malaikat, apakah Yesus nanti datang kedua kalinya dengan rupa manusia, lengkap dengan jasad, atau hanya suara? Akulah Yesus, tapi orangnya nggak ada. Atau dia lengkap dengan jasadnya. Menurut Yesus, bukan menurut Paulus, bukan menurut Kristen. Menurut Yesus dan menurut malaikat. Yesus datang untuk yang kedua kalinya setelah dia terangkat ke langit. Datang dengan suara saja tanpa jasad, atau dia datang lengkap suara dan jasad. Silakan. Bentar itu, sebentar itu, sebentar. Sebelum lanjut, itu sebentar. Itu sebentar. Teman-teman, tap layar ya, kapal goyang teman-teman. Kalian tap layar banyak pahala. Jangan dioten aja. Ya, lanjut. Itu. Ya, apakah Yesus datang ke dunia? Kelihatan apanya? Dengan wajahnya kah? Dengan cahaya kah? Dengan roh kah? Kan gitu kan? Ya teman-teman, biar kalian tahu saja. Kenapa yang Yesus yang datang? Kenapa bukan Allah itu yang datang? Kenapa tidak Yahweh itu yang datang? Karena Yahweh itu adalah roh yang tak terhampiri.
Yahweh itu, Allah itu, Bapa itu adalah yang tidak kelihatan. Maka dia firman-Nya menjadi manusia, itulah yang kelihatan, itu yang datang ke bumi untuk menghakimi, untuk menyelesaikan semua misi itu. Makanya Trinitas. Nah, itu dia. Tidak mungkin yang tak kelihatan itu yang datang ke dunia ini untuk menghakimi, tetapi semua diserahkan. Makanya dikatakan anak Allah. Anak manusia adalah manusia, anak Allah adalah Allah. Kan seperti itu.